Pemirsa, VIP News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nurita Handayani yang akan membawakan berita-berita terkini dan teraktual seputar VIP Undiksa. Pemirsa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jejaring internasionalnya dengan melaksanakan seminar internasional. Baru-baru ini, VIP Undiksa berhasil menyelenggarakan International Sharing Session dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda 2025. Kegiatan internasional ini berlangsung pada 20 hingga 31 Oktober 2025 yang diikuti oleh 1.435 peserta dari berbagai negara. Kegiatan ini menghadirkan 22 pembicara internasional dari berbagai benua seperti Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Dari Eropa hadir Dr. Ben Hall dari Manchester Metropolitan University, United Kingdom, Jana Kochi PhD dari Charles University, Paraguay, dan Surendranath Rakesroji dari University of Southampton, United Kingdom. Dari Afrika, sesi diisi oleh Fatma Shalabi dari Mesir. Sementara itu dari Asia, turut berpartisipasi Asoj Prof. Abu Yazid dan Asoj Prof. Harun Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Joel A. Chiriaco, PhD dari Iloilo Science and Technology University Filipina, Mahbubeh dan Mekendi Tanjat dari Kwansei Gakuen University Jepang, Prof. Dr. Gede Margunayase dan Dr. Putu Ari Darmayanti dari Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Muhammad Arsyaf C. Ahmad dari University Putra Malaysia, Prof. Jian Bang dan Dr. Ai Zhou Pan dari Tamkang University Taiwan, Prof. Ikede Wawan Sudante dari Universitas Pendidikan Ganesha, serta Tran Tang Huong dari VNU Vietnam. Dari Australia, tampil Asoj Prof. Christine Preston dari University of Sydney, Dr. Daniel Skepis dari University of Western Australia, Doni Adam dari University of Melbourne, Margaret Barry dari Bali Children Foundation, Asoj Leonardo Felix dari University of New England, dan Mulyoto Pangestu dari Monash University. Acara ini juga dipandu oleh moderator terbaik dari VIP Undiksa, yaitu Septia Rahmawati MPD, Ketut Heria Dharma Utami SPD MPD, Dr. Luh Putu Putrini Mahadewi SPD MSC, Dewa Ayunovi Kusumawardani SPD MPD, Aditya Pramana MPD, dan Iwayan Suwantara MPD. Melalui kegiatan ini, Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperluas jejaring akademik internasional dan memperingati semangat persatuan kebangsaan dalam Sumpah Pemuda melalui kolaborasi lintas negara di bidang pendidikan. Pemirsa, tak hanya mempererat jejaring di kancah internasional, baru-baru ini VIP Undiksa menerima beberapa kunjungan dari berbagai institusi di Indonesia. Salah satunya adalah kunjungan dari PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan untuk penguatan kualitas pembelajaran dan penjaminan mutu. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan berbagi praktik baik terkait peningkatan kualitas pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan di lingkungan program studi. Dalam agenda diskusi, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai sistem penjaminan mutu internal, strategi peningkatan capaian pembelajaran, serta inovasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, dipaparkan pula profil kelembagaan dan berbagai program unggulan di PGSD VIP Undiksa sebagai bentuk benchmarking serta eksplorasi peluang kolaborasi lebih lanjut. Besar harapan kerjasama yang terjalin dapat terus dikembangkan melalui program berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kunjungan kedua datang dari program studi bimbingan konseling STKIP Andi Matapa yang melaksanakan studi wisata karir yang bertujuan untuk menunjang proses penyelesaian mata kuliah praktikum BK karir bagi mahasiswa secara maksimal. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dekan VIP Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Widiana SPD MPD. Dalam sambutannya, beliau memperkenalkan profil Fakultas Ilmu Pendidikan beserta berbagai prestasi yang telah diraih, serta menyampaikan harapan agar kerjasama antar kedua institusi dapat terus terjalin dengan baik dan berkelanjutan di masa mendatang.
Acara dilanjutkan dengan seminar bertema bimbingan karir berperspektif gender dan inklusi sosial yang menghadirkan narasumber Profesor Dr. Kadek Surenate SPD MPD Kons. Selain itu, kegiatan turut diisi dengan penandatanganan MOU, kunjungan ke laboratorium BK, serta observasi kegiatan perkuliahan di lingkungan FIP Undiksa. Tak hanya itu, FIP Undiksa juga menerima kunjungan dari Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya yang bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta memperluas peluang kolaborasi akademik antar kedua belah pihak. Rangkaian kegiatan diisi dengan sharing session, di mana kedua fakultas saling memaparkan program unggulan dan praktik baik yang telah dijalankan. Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan MOU serta kunjungan ke gugus jurnal FIP Undiksa sebagai bentuk eksplorasi kerjasama di bidang publikasi jurnal ilmiah. Pemirsa, tak hanya kolaborasi dengan berbagai institusi, FIP Undiksa melalui organisasi mahasiswa terus berinovasi dalam menyelenggarakan kegiatan bergengsi. Kali ini, berita datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa FIP Undiksa yang berhasil menyelenggarakan pemilihan remaja berbudi pekerti atau PRB yang sukses mendatangkan peserta tingkat nasional. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FIP Undiksa sukses menyelenggarakan grand final pemilihan remaja berbudi pekerti ke-21 tingkat nasional tahun 2025. Sebanyak 18 finalis yang terdiri dari kategori mahasiswa tingkat nasional dan kategori siswa sebali menampilkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai aspek penilaian, mulai dari wawasan kebangsaan, etika, hingga implementasi nilai-nilai budi pekerti. Puncak kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk menobatkan remaja budi pekerti terbaik tahun 2025. Dan apakah ini sejalan dengan program universitas untuk kedepannya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama saya ingin mengawali dengan ucapan terima kasih dan sukses kepada BEM Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah sukses menyelenggarakan pemilihan remaja berbudi pekerti nasional sudah sampai putaran yang ke-51. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan ini bisa diterima oleh masyarakat, yang itu artinya juga bahwa kegiatan ini dirasakan manfaat dan pentingnya bagi masyarakat. Nah, harapan saya tentu ya kegiatan pemilihan remaja berbudi pekerti ini terus bisa dilanjutkan ya, karena bagaimanapun juga saya sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat, kalau tampil ya mempresentasikan Undiksa atau yang saya ikuti dalam berbagai kegiatan akreditasi prodi, yang menjadi pertanyaan itu yang sering adalah, kalau Undiksa memiliki landasan filosofi falsafah Trihita Karana, apa bentuk pengejawantahannya? Nah, kita tidak ingin Trihita Karana sebagai landasan visinya Undiksa itu tidak berhenti hanya pada tataran konseptual. Nah, kita ingin falsafah Trihita Karana sebagai landasan itu ada manifestasinya, ada wujudnya. Ya, salah satunya adalah pemilihan remaja berbudi pekerti ini. Ya, karena budi pekerti itu kan sebagai sebuah konsep yang kalau kita manifestasikan itu sejalan dengan karakter moral, kejujuran, beretika, sopan santun dan seterusnya ya. Ya, jadi dan itu adalah modal untuk membangun relasi, ya, berinteraksi dengan manusia lainnya, ya. Untuk bisa berhasil ya berkomunikasi, membangun relasi dengan masyarakat lain atau orang lain, tentu keharmonisan budi pekerti itu menjadi modal dasar. Oleh karena itu, dengan adanya pemilihan remaja berbudi pekerti ini sebetulnya adalah manifestasi dari landasan Trihita Karana yang core-nya, intinya adalah keharmonisan, dan keharmonisan itu adalah wujud dalam bangunan relasi yang sangat baik. Bangunan relasi yang sangat baik itu modalnya adalah budi pekerti. Jadi saya pikir Pak Dekan di sini, ada Pak Wakil Dekan 3 dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, ini kegiatan ini bisa diteruskan. Mohon maaf tadi insan persnya lupa saya menyebut ya, terima kasih sudah mendukung. Mohon dibantu disebarluaskan sehingga nilai-nilai ya yang
yang disemaikan melalui kegiatan ini bisa menyebar lebih luas. Saya kira itu, jadi harapan saya jelas ini bisa dilanjutkan karena ini menjadi manifestasi dari Trihita Karana, menjadi pembeda perguruan tinggi yang namanya Undiksa dengan perguruan tinggi lainnya. Saya kira itu, terima kasih. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rektor Undiksa yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. Andos I. Ketut Sudiana MKes. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa budi pekerti merupakan hal yang mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap individu, bukan hanya di kalangan remaja. Oleh karena itu, PRB menjadi sangat penting sebagai wadah pembentukan karakter dan moral generasi muda. Melalui kegiatan ini, Undiksa dan Fakultas Ilmu Pendidikan menegaskan komitmennya dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter bagi generasi muda Indonesia. Mungkin kesan-pesan Tiang selaku Ketua BEM FIP tahun 2025 untuk PRB yang ke-21 kali ini, yaitu mungkin sangat bangga dan juga sangat senang bersama panitia semua penyelenggara, karena pada sampai titik ini kita di era efisiensi ini kita bisa menyelenggarakan PRB hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih ada sedikit perubahan seperti Baksos yang pada kali ini kita ubah dengan Laskar FIP, dan Seminar Nasional pada kali ini kita mengundang narasumber dari Bali, yaitu Bapak Ketut Tamu. Nah, harapan yang kedepannya untuk PRB yaitu semoga PRB nanti bisa lebih dikembangkan lagi dan bisa menuju go internasional, dan duti-duti PRB yang ada yang menjadi pemenang dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa kenalkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, tak hanya BEM FIP Undiksa, berita membanggakan juga datang dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dasar FIP Undiksa yang sukses menyelenggarakan Eduction 3 yang diwarnai dengan serangkaian lomba, meliputi lomba esai, poster, dan lomba literasi numerasi untuk tingkat sekolah dasar. Kegiatan ini menjadi kontribusi FIP Undiksa untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi, khususnya di sekolah dasar. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha sukses menyelenggarakan kegiatan Eduction 3 tahun 2025 di Gedung Auditorium Undiksa. Eduction kali ini mengusung tema mewujudkan pendidikan smart, spesifik, meaningful, adaptif, reflektif, dan transformatif menuju Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Serangkaian kegiatan Eduction 3 meliputi 4 agenda utama, yaitu Talkshow Pendidikan Nasional, Lomba Literasi dan Numerasi atau L2N, #LLMP Reborn tingkat SD se-Bali, Gema Lomba Esai, dan Ajang Kreasi Poster tingkat nasional. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari siswa SD se-Bali hingga mahasiswa seluruh Indonesia. Dekan FIP Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Widiana SPD MPD dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, serta berharap Eduction menjadi wadah pengembangan potensi dan prestasi mahasiswa. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan semangat literasi untuk membangun pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemirsa, itulah tadi serangkaian berita membanggakan Fakultas Ilmu Pendidikan yang sukses berinovasi di berbagai bidang. Besar harapan kegiatan yang telah terlaksana menjadi ruang untuk FIP Undiksa berkarya dan berkontribusi untuk bangsa. Saya, Nurita Handayani, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.